Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan proses pembuatan fitur CRUD kategori buku menggunakan framework Laravel. Dalam proyek ini terdapat 3 data utama, yaitu buku, penerbit, dan kategori. Namun pada video ini saya akan fokus menjelaskan salah satu fitur CRUD, yaitu kategori buku. Baik, mari kita mulai proses pembuatannya. Pertama, kita buat file yang bernama kategori.php di models app. Model ini berfungsi sebagai penghubung antara tabel kategori di database dengan aplikasi Laravel kita. Nah, untuk kode ini menunjukkan bahwa file model kategori berada di dalam folder app model. Nama space digunakan Laravel untuk mengatur letak kelas supaya tidak bentrok dengan file lainnya. Kita lanjut untuk memanggil fitur bawaan Laravel. Di sini model ini adalah kelas dasar untuk semua model Laravel. Kemudian HFactory ini digunakan untuk membuat data palsu atau dummy dengan Faker dan Seeder. Lanjut, mendeklarasikan sebuah kelas bernama kategori yang mewarisi kelas model. Artinya, kategori sekarang memiliki sebuah kemampuan menyimpan, mengubah, dan menghapus data dari database. Lalu lanjut, mengaktifkan fitur factory di model. Dan juga menentukan kolom mana saja yang boleh diisi secara massal dari from input. Untuk baris 13 ini adalah relasi antar tabel. Kita membuat fungsi buku dalam kurung yang menjelaskan bahwa satu kategori bisa memiliki banyak buku, jadi relasinya adalah one to many. Berikutnya kita buat file kategori controller di http app. Kategori controller.php. Oke, pertama kita mulai dengan membuka tag PHP dan menuliskan nama spacenya, yaitu app-http controller. Selanjutnya kita import 2 hal penting. Yang pertama, model yang mewakili tabel kategori di database. Yang kedua, digunakan untuk menangani data dari from inputan user. Sekarang kita buat kelas kategori controller yang mewarisi kelas dasar controller milik Laravel. Lalu di dalamnya kita buat metode index untuk menangkap data pencarian dari from. Lalu di baris kedua kita ambil input search. Kemudian kita ambil data kategori dari database, kita pakai query where. Tambahkan juga paginet 5 supaya data ditampilkan per 5 baris. Terakhir, kita kirim data kategoris dan search ke view kategori.index dengan compact. Selanjutnya kita buat fungsi create untuk menampilkan halaman form tambah kategori. Lanjut ke bagian CRUD utama, ada fungsi store dipakai waktu user klik tombol simpan di form tambah kategori. Lalu kita validasi input biar nama kategori wajib diisi. Jika sudah, kita simpan data baru ke database lewat model kategori. Lanjut. Nah, ini bertujuan agar setelah data kategori berhasil disimpan, pengguna akan segera dialihkan ke halaman utama daftar kategori, dan di sana akan muncul notifikasi kategori berhasil ditambahkan. Selanjutnya fungsi edit, ini untuk menampilkan form edit kategori.
Lanjut untuk mengirim data kategori ke view supaya input from-nya terisi otomatis. Berikutnya, buat fungsi update yang dijalankan saat user klik tombol perbarui. Nah, ini untuk cek lagi biar nama kategori tidak kosong. Lanjut, kita update. Kemudian ini agar pengguna langsung dialihkan ke halaman daftar kategori. Lalu kita tambahkan untuk memunculkan notifikasi kategori diperbarui. Lanjut ke yang terakhir, yaitu fungsi the story untuk menghapus data kategori. Lalu tambahkan metode delete dan untuk memunculkan pesan bahwa data sudah dihapus. Selanjutnya kita ke resource. Di view kita buat folder kategori. Lalu di dalam folder kategorinya kita buat file bernama index.blade.php. Nah, pertama-tama kita panggil extend layout.app. Lalu di sini kita isi bagian section untuk mengatur judul halaman yang nanti muncul di tab browser. Judulnya yaitu kategori. Lanjut kita buka bagian section content. Lanjut kita buat judul halaman dan tombol tambah kategori. Ini adalah kelas bootstrap supaya tulisan daftar kategori di kiri dan tombol tambah kategori di kanan. Lalu tombolnya kita pakai link route kategori.create yang nantinya kalau diklik akan pindah ke from tambah kategori. Berikutnya kita lanjut untuk menambahkan form pencarian. Metodenya get karena cuma buat mencari bukan mengirim data. Actionnya ke kategori.index, artinya saat diketik dan enter hasil pencarian dikirim ke route yang menampilkan daftar kategori. Lanjut untuk value search-nya itu supaya teks pencarian terakhir tetap tampil di input setelah melakukan pencarian. Lanjut, sekarang kita buat bagian notifikasi sukses. Dan juga kita buat tabel untuk menampilkan data kategori. Pakai kelas dari Bootstrap biar tampilannya rapi. Nah, kemudian lanjut ke bagian utama untuk menampilkan data kategori satu per satu. Di sini pakai forest untuk looping data dari controller, index dipakai untuk menampilkan nomor urut. Lalu lanjut, di kolom aksi kita tambahkan tombol edit dan tombol hapus. Jangan lupa tutup tabelnya yang sudah lengkap untuk tampilan daftar datanya. Yang terakhir kita tambahkan bagian pagination-nya. Ini otomatis bikin tombol navigasi halaman seperti sebelumnya dan berikutnya, dan terakhir kita tutup section-nya. Selanjutnya di folder kategori kita buat lagi file yaitu create.blade.php. Nah, pertama kita sambungkan halaman ini ke template utama dengan layout.app. Ini biar desain header, dan footernya sama kayak halaman lainnya. Lalu lanjut ngatur judul halaman browser biar nanti di tab atas muncul tulisan tambah kategori. Lanjut mulai bagian isi utama halaman, jadi semua konten from nanti ditulis di dalam section ini.
Lalu tambahkan judul besar di atas halaman biar pengguna tahu kalau mereka sedang di halaman tambah kategori. Lanjut, buka form HTML, metodenya post karena kita mau mengirim data baru ke server dan actionnya menuju ke route kategori.store. Lalu tambahkan juga token keamanan dari Laravel. Kemudian lanjut ke bagian input data. Ada label buat teks nama kategori, kemudian input buat isi nama kategorinya, ada required biar file wajib diisi, dan from control biar dari Bootstrap supaya tampilannya rapi. Next, tambahkan tombol biru untuk menyimpan data ke database saat form dikirim, dan tambahkan juga tombol abu-abu untuk kembali ke halaman daftar kategori tanpa menyimpan apapun. Terakhir, tutup formnya dan tutup section kontennya. Berikutnya kita buat file satu lagi di folder kategori, yaitu edit.blade.php. Pertama, hubungkan view ini ke layout utama. Lanjut mengisi section title di layout dengan teks edit kategori, dan mulai blok untuk konten utamanya. Lanjut, tambahkan judul halaman kecil dengan MB4 atau margin bottom supaya ada jarak dari elemen berikutnya. Lanjut, untuk buka form untuk mengisi perubahan, ada metode post digunakan karena HTML hanya mendukung get atau post, dan action diarahkan ke router kategori.update dengan parameter ID kategori. Terus sisipkan token keamanan Laravel. Lalu lanjut beritahu Laravel bahwa request ini seharusnya HTTP put digunakan untuk update meskipun from memakai post. Next, tambahkan pembungkus atau kontainer. Tambahkan label teks untuk input untuk memberitahu user kolom apa yang harus diisi. Kemudian tambahkan untuk input teks untuk nama kategori dan menutup pembungkus field. Next, tambahkan tombol submit dan link untuk kembali ke daftar kategori tanpa menyimpan perubahan. Terakhir, menutup tag form dan menutup block section. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke route, buka web.php. Di sini tambahkan juga untuk kategori controller. Untuk route-nya juga ditambahkan. Nah, jika sudah, simpan semua file yang sudah kita buat tadi, lalu kita buka terminal. Di terminalnya ketik php artisan server lalu enter. Kemudian tautan HTTP-nya kita copy, lalu nanti kita buka di browser. Di browser kita paste lalu enter.
Nah, tampilan webnya seperti ini. Langsung saja kita ke total kategori. Nah, di sini sudah ada fitur crudnya ya, ada tambah kategori, ada edit, dan ada fitur hapus. Next, kita coba tambah kategori ya. Misalnya kita mau nambah kategori fisika. Lalu simpan. Nah, maka di sini akan muncul pesan kategori berhasil ditambahkan. Next, kita cek. Nah, di sini sudah ada kategori fisika. Kita coba edit. Fisika kita perbarui jadi biologi misalnya. Klik perbarui. Nah, maka di sini akan muncul pesan kategori diperbarui. Next, kita coba hapus juga ya. Kita klik hapus, klik OK. Nah, maka akan muncul pesan kategori dihapus. Artinya semua fitur CRUD ini sudah berfungsi dengan baik ya guys. Sekian.